adik-adik, selamat hari Minggu Papa dan Mama, dan selamat hari Minggu untuk kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Kita mau dengar firman Tuhan pada hari Minggu 2 November 2025 yang terambil dari kitab Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Kita berdoa lipat tangannya dan tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan kepada kehidupan kami sehingga kami dapat bangun dan dapat beribadah di pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan yang berkati hati adik-adik sekolah minggu, Papa Mama dan guru-guru sekolah minggu, agar apa yang kami pelajari dari firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kitab suci kita yang menjadi khotbah kita terambil dari Kejadian 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Kakak akan bacakan kepada kita, adik-adik boleh mengikutinya dalam hati. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya lalu membunuh dia. Demikianlah firman Tuhan kepada kita. Adik-adik, Papa Mama dan guru sekolah minggu semuanya, tema kita pada minggu ini, hati-hati, iri hati mengintipmu, terambil dari Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Ya adik-adik, siapa yang tahu siapa itu Kain dan Habel? Ya, Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain adalah kakaknya, Habel adalah adiknya. Kain dan Habel juga merupakan mereka adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain ada berprofesi sebagai seorang petani, sedangkan Habel adiknya sebagai seorang gembala domba dan kambing. Sejak kecil, Kain dan Habel sudah diajarkan oleh Adam dan Hawa orang tuanya untuk memahami dan mempelajari isi kitab suci. Kakak yakin adik-adik semuanya juga senang dan sering membaca kitab suci kan di rumah setiap hari seperti janji kita di beberapa minggu yang lalu. Kalau kita mau menaati firman Tuhan. Ya adik-adik, pada saat itu, pada zaman dulu, orang-orang zaman dulu itu harus memberi persembahan kepada Tuhan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Mungkin kalau kita pada saat ini seperti pesta Gotilon, ketika kita memberikan persembahan yang terbaik, ada satu momen untuk kita sama-sama bersuka cita atas apa semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita dan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui gerejanya, yaitu gereja kita HKP Bandung Reformanda. Oke adik-adik, pada saat itu Kain dan Habel juga yang sudah dewasa juga harus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi ada dua perbedaan antara Kain dan Habel. Kain persembahannya kepada Tuhan dengan setengah-setengah, dengan tidak tulus dan ikhlas. Sehingga persembahan yang diberikan oleh Kain ditolak oleh Tuhan karena tidak tulus dan tidak ikhlas untuk memberi kepada Tuhan. Kan kita diajarkan untuk mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Seperti kemarin kita pesta Gotilon, adik-adik semuanya bernyanyi, semuanya bergembira, ada yang bernyanyi, yang kor dan menortor dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Habel dia memberikan domba yang terbaik hasil dari ternaknya kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Tentu muncul iri hati di Kain karena dia merasa Tuhan tidak menerima apa yang dia beri, tetapi Tuhan menerima yang Habel beri. Nah, adik-adik di sini ada nggak yang pernah iri hati sama kakaknya, sama abangnya, atau keluarganya yang lain? Karena adiknya dibeliin baju, kita juga harus beli baju. Kalau abangnya dibeli mainan atau handphone dan lain sebagainya, kita juga harus dibeli. Siapa yang seperti itu? Ayo ngaku ayo. Nggak ada ya. Kita tidak boleh iri hati kepada saudara kita dan kepada
orang lain. Karena Tuhan bilang tadi dalam ayat 7, karena dosa menunggu di depan pintu. Kalau kita iri hati, muka kita muram, kita marah-marah, artinya dosa menunggu kita di depan pintu. Sudah dekat kalau kita tidak bisa menguasai diri kita. Ketika saat itu karena Kain iri kepada Habel, muncullah emosi yang sangat mendalam di hati Kain. Muncullah niat Kain untuk membunuh Habel. Tidak boleh ya adik-adik, dalam 10 perintah Allah juga kita salah satu tidak boleh membunuh. Adik-adik tadi sudah menghafal ya ayat Tita pertama sampai Tita 10, dikatakan kita tidak boleh membunuh. Sehingga pada saat itu Kain sudah melanggar perintah Tuhan. Sehingga iri hati itu sangat berbahaya, membuat kita lupa diri. Kita lupa siapa saudara kita lupa siapa keluarga kita lupa siapa teman kita. Karena iri hati, emosi yang sudah dalam hatinya si Kain, sehingga dia membunuh Habel. Padahal tadi pada awalnya Kain yang tidak mempersiapkan korban persembahannya kepada Tuhan yang terbaik. Dia tidak memberi yang terbaik, berbeda dengan Habel. Tetapi yang iri hati adalah Kain sendiri. Tentu adik-adik, apa yang mau kita pelajari pada saat ini melalui kisah Kain dan Habel? Melalui kisah Kain dan Habel, kita sebagai saudara, sebagai teman harus saling support, saling mendukung. Jangan iri hati kepada saudara kita, teman kita, atau siapapun itu, karena mungkin punya kita tidak jauh lebih baik, atau merasa punya teman kita itu lebih bagus, atau merasa punya teman kita itu lebih diterima oleh banyak orang, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus mau terima dan memperbaiki dulu dari diri kita sendiri. Kakak yakin kalau kita memberikan yang terbaik, pasti hasilnya yang terbaik. Sama ketika kita di sekolah, kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, tentu dapat nilai yang baik. Tapi kalau kita malas-malasan, tidak mau belajarnya ketika besok mau ujian, tidak mengerjakan PR, tentu hasilnya kurang baik. Kita belajar dari Kain untuk mau mempersiapkan jauh lebih baik. Persiapannya seperti apa? Seperti Habel, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kak, aku masih kecil kak, belum bisa berikan yang terbaik. Siapa bilang? Kata firman Tuhan di kitab Amsal, walaupun masih anak kecil, kita juga bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan apa? Lakukan yang terbaik melalui diri kita sendiri. Pertama, mungkin mulai dengan berdoa. Yang kedua, lakukan yang adik-adik bisa dengan tulus. Dan yang ketiga, tidak buat untuk main-main atau hanya untuk sekedar saja. Dengan 3 ini saja, ketika adik tulus, berdoa, dan tidak mengharapkan imbalan dan memberikan yang terbaik, pasti Tuhan senang, pasti mama papa senang, pasti kakak guru-guru sekolah minggu juga senang. Jadi mari kita belajar juga dari Kain untuk mau mempersiapkan yang terbaik dari Tuhan. Karena tadi kata tema kita, iri hati, iri hati sudah mengintip dalam hati kita. Dia sudah ada di depan pintu. Jadi adik-adik, jangan sampai iri hati tinggal di dalam hati kita. Biarlah sukacita, ketulusan, kesabaran yang tinggal di dalam hati kita. Jangan sampai iri hati yang merusak dan mengganggu hati dan pikiran kita, adik-adik. Karena tadi Kain dan Habel itu adalah saudara, harusnya kita juga sebagai saudara harus mau sama-sama menolong. Adik-adik, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu semuanya adalah adik-adik yang luar biasa. Adik-adik yang tidak suka iri hati, adik-adik yang sayang kepada saudara, kepada teman, dan kepada sesamanya, dan kepada papa mama dan kakak-kakak guru sekolah minggu. Kiranya kita semua sehat selalu dan dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah belajar dari cerita Kain dan Habel ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan memberkati kami semua, jauhkan iri hati dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan. Karena iri hati membuat kami jatuh ke dalam dosa ya Tuhan, yang membuat kami kurang bisa mengontrol emosi dan pikiran kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu seluruhnya ya Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang tulus, yang takut akan firman Tuhan, yang mau mendengar papa mama, kakak guru sekolah minggu, bapak ibu guru, dan terlebih mendengar Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang berkati setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu, dalam tumbuh kembang, dalam persekolahan ya Tuhan. Kiranya adik-adik sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, jauhkan dari segala penyakit ya Tuhan, jauhkan juga dari segala pergaulan yang merusak adik-adik kami semua ya Tuhan. Tuhan juga yang berkati papa dan mama ya Tuhan, berkati semua keluarga kami supaya senantiasa dapat mendampingi kami dan dapat senantiasa Engkau berikan umur yang panjang ya Tuhan. Begitu juga dengan kakak-kakak guru sekolah minggu, Engkau yang berikan mereka kesabaran, kesetiaan dalam menjalankan tugas panggilan menjadi kakak-kakak guru sekolah minggu ya Tuhan. Berkati setiap kehidupan mereka ya Tuhan, supaya hanya nama-Mu yang kami puji dan kami muliakan ya Tuhan. Di atas segala permohonan kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Ampunkan kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.